survei NCU. Jadi kalau pasien-pasien yang dari NCU selesai berobat diarahkan untuk ngisi atau ada masukan-masukan. Puasa kan sarapan tuh Pak, nanti dikasih makan di sana. Nah ini untuk yang VIP-nya. Ruang edukasi, kayak ruang seminar, mini-seminar, jelasin tempat lapangan. Itu kawasan kita di dalam. Saudara, jumpa lagi di Socrates Talk. Sehat itu mahal, apalagi kalau nggak sakit. Nah, saya hari ini dengan dua dokter cantik dari Rumah Sakit Awal Bros yang sudah hampir 20 tahun melayani kesehatan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Apa kabar Bu Widya? Alhamdulillah baik. Bu Reno? Ya. Baik, alhamdulillah. Ya. Dan hari ini saudara kita akan ngobrol tentang perjalanan Rumah Sakit Awal Bros dalam melayani kesehatan masyarakat Kepulauan Riau. Saya mungkin ke Bu Widya dulu. Bu Widya, dari 98 dimulai di Pekanbaru ya Bu ya? Ya benar. Perjalanan awal ke sini mulai almarhum Bapak Awaludin. Kemudian 2003 di Batam. Kenapa waktu itu memilih Batam? Memang kalau kami lihat Pak Haji Awaludin itu sungguh visioner. Jadi ketika memutuskan, awalnya sih di Tanjung Pinang ya Pak. Jadi awalnya karena sebagai ibu kota provinsi. Kemudian beliau memutuskan di Batam karena beliau melihat seperti yang mungkin sudah kita sudah tahu semua bahwa masyarakat kita itu dengan kondisi layanan yang saat itu banyak berobat keluar. Iya. Juga kita pahami mungkin karena kedekatan daerah border. Tapi lama kelamaan tentu ini kalau tidak kita buat sesuatu, kita harus memulainya. Bagaimana supaya di Batam itu juga bisa berdiri rumah sakit seperti di daerah seberang, seperti di Malaysia, kemudian juga di Singapura. Nah pada waktu itu beliau juga sudah mencari, kemudian ditawarkan oleh waktu itu Pak Ismet sebagai ketua otorita, dipilihkan menawarkan di Batam dan dipilihlah daerahnya ya saat ini di Gajah Mada. Ya. Tapi menurut Ibu sejak adanya Awal Bros di Batam memang keinginan masyarakat untuk berobat ke luar negeri itu sudah berkurang jauh atau masih gitu? Saya rasa sih sebenarnya kita tidak bisa secara otomatis mereka berhenti sih, tapi itu biasa karena kalau kami lihat dari pengamatan kami dengan berdirinya Rumah Sakit Awal Bros Batam itu di sini sangat banyak sih terbantu masyarakat. Dan juga ada yang keinginan second opini atau memang yang benar-benar pengen sudah berobat di sana dan pengen memberikan di sana juga sih, itu saya rasa sih itu tidak masalah ya. Tapi dari keinginan kami hampir dari misalnya yang keluar itu 60-70% sudah bisa kami layani dengan baik karena Rumah Sakit Awal Bros Batam saat ini berusaha melengkapi semua standar-standar maupun peralatan. Nah yang jadi masalah kan di kami itu adalah masalah SDM dokternya. Kita tahu seperti dia ini bahwa dokter-dokter yang bagus atau yang sub itu memang saat ini masih terbatas. Nah mungkin saya juga tidak tahu nih dengan Undang-Undang Cipta Kerja apakah ini akan menyelesaikan masalah untuk daerah-daerah di border terutama bisa teratasi dengan kekurangan SDM terutama dokter spesialis atau sub-sub di bidang-bidang tertentu. Oke saudara, Awal Bros baru-baru ini juga sudah meresmikan rumah sakit yang cabang di Botania, dan juga bersama kita ada Bu Retno Kusumo, Direktur Rumah Sakit Awal Bros Botania,
yang baru saja diresmikan, dan saya pernah dirawat di sana kena serangan jantung dan kemudian dirujuk ke sini, dan saya menyaksikan sendiri fasilitas yang cukup baik. Mungkin kita bisa langsung tanya ke Bu Retno seperti apa program pelayanan masyarakat di Botania. Silakan. Untuk pengembangan layanan, kita mengacu ke roadmap dari rumah sakit kita sendiri dan juga kebutuhan dari Batam itu sendiri. Jadi demografi kalau di sekitar daerah Botania banyak pasangan-pasangan usia subur ya. Jadi masih yang berusia muda. Jadi kita juga di sana banyak untuk ibu-ibu yang masih usia subur. Terus kemudian juga kita juga tetap mengambil untuk segmen yang mensupport dari 3 penyakit terbanyak dari seluruh Indonesia dan juga dari Kepri. Jadi misalnya dari yang neuro, kemudian onkologi, dan juga satu lagi adalah jantung, kardiovaskular.